Shalom, selamat pagi adik-adik. Jumpa lagi bersama Engku dan Encik-Encik di sekolah minggu di pagi hari ini. Ya adik-adik sekalian, kita akan memulai dengan ibadah sekolah minggu di pagi hari ini. Kami anak dan remaja GPN, sumber daya harapan beza dan bangsa, harus dibina, harus dididik, diasuh ke arah masa depan. Jadilah anak-anak Tuhan, tak akan beriman, dan takkan pernah diombang-ambingkan. Kami anak dan remaja GPN, sumber daya tak dapat dilupakan oleh pengasuh dan orang tua, dididik untuk mengenal Kristus, semangat ketahanan iman, sosial ekonomi, dan tak lupa ketahanan dunia. Ayo tingkatkan wasmi, wajib sekolah minggu. Ayo giatkanlah wasmi, wadah pelayanan anak dan remaja GPN berdasarkan pada firman Allah. Ayo tingkatkan wasmi, wajib sekolah minggu. Ayo giatkanlah wasmi, siap berfungsi sebagai garam dan terang dunia dalam konteks satu panggilan gereja. Adik-adik sekolah minggu yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita di pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, di pagi hari ini kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami. Biarlah ibadah sekolah minggu yang kami lakukan dari awal hingga akhirnya mau jadi hanya dalam nama Allah Bapa, Anak, dan dengan perantaraan Roh-Mu yang kudus. Amin. Kau suka hati tepuk tangan, kalau kau suka hati tepuk tangan, kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan, kalau kau suka hati serta kaki, kalau kau suka hati serta kaki, kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati serta kaki, kalau kau suka hati sorak hore, hore. Kalau kau suka hati sorak hore, hore. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati sorak hore, hore. Adik-adik yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saatnya kita untuk membacakan firman Tuhan. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas kasih anugerah yang Tuhan berikan bagi kami. Di pagi hari ini Tuhan, kami akan membaca, mendengar, serta merenungkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, urapi kami Bapa, Roh Kudus senantiasa tinggal diam dalam kehidupan kami. Jadikanlah kami sebagai pelaku-pelaku firman, bukan sebagai pendengar. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, dan di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Ya, shalom adik-adik. Ya, selamat hari Minggu dan selamat pagi. Jumpa lagi di kelas anak kecil bersama dengan Engkuyan. Ya, adik-adik sekalian, Minggu pagi ini kita mau belajar tentang pelayan sebagai pengajar. Tentang apa adik-adik? Pelayan sebagai pengajar.
Iya adik-adik sekalian, minggu pagi ini kita mau membaca Alkitab. Iya, bagi adik-adik yang sudah menyiapkan Alkitabnya di rumah, kita mau belajar dari Perjanjian Baru, dari 1 Timotius 2, 1 Timotius pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-7. Iya, 1 Timotius 2, ayatnya yang ke-7. Iya, kalau adik-adik semua sudah mendapatkannya, kita akan belajar dari 1 Timotius 2 ayatnya yang ke-7. Engkuyan akan membacakannya. Untuk adik-adik di rumah boleh mengikuti membaca Alkitab dari rumah juga. 1 Timotius 2 ayatnya yang ke-7 dengan perikop mengenai doa jemaat. Ayatnya yang ke-7, untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pemberita dan rasul. Yang kukatakan ini benar. Aku tidak berdusta dan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran. Iya, adik-adik sekalian, demikian jauh pembacaan Alkitab kita. Ya, adik-adik yang di rumah, pagi hari ini Engkuyan akan membawa adik-adik sekalian untuk kita mau mendengarkan cerita tentang tema kita hari ini, yaitu pelayan sebagai pengajar. Ya, jadi ada cerita seperti begini. Ada di suatu tempat, di satu kota, di situ ada juga anak-anak sekolah minggu. Mereka juga mengikuti sekolah minggu di salah satu kota. Pada hari Minggu itu, ketika mereka mau sekolah minggu, seorang pengasuh mereka yang setiap hari Minggu hadir untuk mengajar kepada adik-adik, dia tidak masuk. Namanya siapa pengasuhnya? Namanya pengasuhnya Kakak Andi dalam cerita ini. Iya, Kakak Andi ini dia tidak masuk karena dia sakit. Jadi Kakak Andi ini adalah seorang pengasuh yang baik, lemah lembut, rajin datang ke tempat sekolah minggu untuk mengajar kepada adik-adik, suka memimpin puji-pujian, suka bikin permainan, sehingga adik-adik sekolah minggu sangat senang kepada Kakak Andi. Namun hari Minggu itu Kakak Andi tidak datang ke sekolah minggu karena Kakak Andi sakit. Jadi adik-adik yang ada di sekolah minggu, mereka karena rindu dan mereka ingin pergi untuk menjenguk, melihat Kakak Andi, maka mereka berkumpul dan mereka pergi berkunjung ke Kakak Andi di rumahnya karena Kakak Andi sakit dan beristirahat di rumah. Ketika sampai di rumah, Kakak Andi yang sakit ini melihat kedatangan dari anak-anak sekolah minggunya, dari adik-adik sekolah minggunya, maka Kakak Andi pun senang karena mendapat kunjungan dari anak-anak sekolah minggu, dari adik-adik sekolah minggu yang setiap hari Minggu Kakak Andi mengajar kepada mereka di sekolah minggu. Iya, adik-adik sekalian, jadi dari cerita yang tadi ada 4 buah tomat yang Engkuyan mau bagikan kepada adik-adik sekalian tentang pelayanan sebagai pengajaran. Ya, buah yang pertama, ya, pelayan sebagai pengajar, yaitu orang yang mau berdiri sebagai pengajar atau orang yang berdiri di depan untuk menyampaikan atau mengajarkan kepada adik-adik di sekolah minggu ataupun pendeta. Mereka itu memiliki karunia yang diberikan oleh Allah untuk menjelaskan dan memberitakan tentang apa adik-adik? Firman Tuhan, menjelaskan tentang isi Alkitab, kebenaran, janji keselamatan. Isi Alkitab ini, tokoh-tokoh Alkitab dan lainnya tentang Tuhan Yesus kepada adik-adik sekalian.
Jadi untuk menjadi seorang pengajar harus memiliki teladan yang baik. Teladan yang baik itu berperilaku yang baik. Pengajar tidak boleh mencaci maki, tidak boleh memfitnah, tidak boleh pengajar itu berbohong. Pengajar itu yang baik, dia harus rendah hati, terus saling hidup di dalam cinta kasih. Terus pengajar itu orang yang harus suka perdamaian. Adik-adik suka ke tidak perdamaian? Iya, Engkuyan percaya pasti semua suka perdamaian. Kan tidak mungkin kita lagi sekolah minggu tiba-tiba ada keributan. Wah, kita mau sembahyang atau kita mau lihat keributan? Tidak ya, pasti semua suka cinta damai. Dan pengajar itu tugasnya tadi adik-adik di sekolah minggu apa? Memperkenalkan firman Tuhan, memperkenalkan Alkitab, memperkenalkan tentang Allah Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus, memperkenalkan tentang tokoh-tokoh Alkitab, memperkenalkan tentang hal-hal yang dibuat pada cerita-cerita yang adik-adik sudah dengar, seperti Adam dan Hawa, cerita Nuh, cerita Daniel, banyak lagi tokoh-tokoh Alkitab yang sudah disampaikan oleh pengajar. Ya, buah yang kedua. Apa itu buah yang kedua? Pelayan sebagai pengajar. Jadi sebagai pengajar itu harus memelihara kebenaran, menjaga kekudusan, dan ketika menjadi pengajar itu kita harus menyampaikan hal-hal yang benar supaya adik-adik yang mendengar penyampaian dari seorang guru sekolah minggu atau yang disampaikan oleh pendeta itu adalah hal-hal yang menyatakan tentang kebenaran. Ya. Buah yang ketiga. Apa itu adik-adik? Iya, ternyata untuk menjadi pengajar ini ada ciri-ciri pengajar. Iya. Pengajar yang baik itu harus bersikap lemah lembut. Lemah lembut itu berarti penyayang, panjang sabar. Iya. Tapi pengajar juga harus tegas. Tegas dalam hal apa adik-adik? Kalau ketika di sekolah minggu guru sedang mengajar, engkau dengan encik mengajar, lalu adik-adik ribut, baterai-baterai, itu pasti harus ditegur supaya adik-adik bisa duduk tenang, duduk yang manis, karena engkau dengan encik sedang menyampaikan firman Tuhan, membawa cerita. Nanti kalau ada waktunya untuk permainan, pasti kita akan bermain. Iya, penuh kasih sayang dan rela berkorban. Jadi itu buah yang ketiga. Dan buah yang keempat yaitu contoh dari pengajaran. Ya, jadi pelayan sebagai pengajar. Ya, pengajar itu engkuyan. Ya, engkuyan bisa ada di depan adik-adik sebagai pengajar. Iya, engkuyan ada encik-encik yang lainnya juga, ada ibu pendeta, ada bapak pendeta. Iya, kami sebagai pengajar, kami melakukan pengajaran dan kami ada di depan adik-adik sekalian. Iya, adik-adik, itulah yang bisa engkuyan bagikan untuk adik-adik sekalian. Pesannya untuk adik-adik di minggu ini, adik-adik harus menjadi anak-anak yang dengaran dan takut kepada Tuhan. Takut kepada Tuhan, dengar-dengaran dan patuh juga kepada orang tua, dan juga dengar-dengaran apa yang disampaikan oleh engku dan encik di sekolah minggu. Iya, maupun bapak mama, om, tante yang di rumah ada yang meminta bantuan adik-adik, ya adik-adik dapat menjadi anak-anak yang baik, dengar-dengaran, anak-anak Tuhan yang bisa diandalkan. Kemudian adik-adik harus hidup di dalam cinta kasih dan harus saling mengasihi. Jangan ada kita bikin keributan, orang tua kepala sakit karena adik-adik
bikin hal-hal yang orang tua aduh bataria, tapi harus jadi anak-anak yang patuh dan dengar-dengaran. Kemudian jangan suka bikin keributan. Ya, yang ketiga, adik-adik harus bisa menjadi anak-anak sekolah minggu yang bisa melakukan, tahu membedakan hal-hal yang baik yang harus dilakukan dan hal-hal yang tidak boleh untuk jangan dilakukan. Iya, seperti apa itu? Seperti rajin berdoa, baca Alkitab, dengar-dengaran kepada orang tua, suka menolong. Itu hal-hal yang harus adik-adik lakukan di rumah. Ya, adik-adik sekalian, itulah cerita firman Tuhan untuk kita di minggu pagi ini. Kiranya firman ini dapat memberkati adik-adik sekalian. Dan adik-adik, Engkuyan berpesan di masa pandemi ini, adik-adik tetap tenang di rumah, makan yang banyak, makan yang sehat-sehat supaya tubuhnya kuat, mesti pakai masker, rajin cuci tangan, kemudian istirahat yang apa? Yang cukup, dan tetap di rumah. Kalau ada tugas-tugas dari sekolah, untuk yang sudah sekolah, ingat supaya tugas-tugasnya dikerjakan. Ya, baik adik-adik, itulah cerita firman Tuhan di minggu pagi ini. Terima kasih, shalom, dan sampai jumpa di minggu yang akan datang. Dadah. Nah, adik-adik kekasih, tadi kita sudah mendengar cerita, sudah memuji nama Tuhan. Sekarang kita akan masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Pujian, syukur, hormat hanya bagimu ya Allah, pemberi napas kehidupan kami umat manusia. Tak putus-putusnya kami mengucap syukur atas semua kasih anugerah yang kau berikan bagi kami. Teristimewa napas kehidupan yang Tuhan anugerahkan buat kami di pagi hari ini Bapa. Kekuatan baru Tuhan telah berikan bagi kami untuk kami dapat memuji, memuliakan akan nama Tuhan di hari yang kudus ini Bapa. Bapa di surga, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan memberkati kami, Tuhan mau jaga, Tuhan mau lindungi kami dari anak-anak Indria, Batita, anak kecil, anak tangguh, dan juga anak remaja. Tuhan jaga, Tuhan berikan kami kesehatan, berikan kami kemampuan ya Bapa, untuk kami ada bersekutu memuji, memuliakan akan nama Tuhan. Yang sakit Tuhan, baik di rumah maupun di rumah-rumah sakit, biarlah tangan Tuhan selalu menjamah mereka, memberkati setiap obat yang mereka butuhkan, berkati akan tangan para medis, dokter yang merawat mereka. Kami percaya Tuhan, kesembuhan sejati Tuhan berikan bagi mereka. Yang lemah Tuhan memberikan kekuatan. Mama papa juga Tuhan, oh jaga, Engkau lindungi, kesehatan, kekuatan, bahkan keselamatan Engkau limpahkan bagi mereka ya Bapa. Di tengah-tengah pandemi ini Bapa, kami percaya Tuhan, sebagai manusia kami merasa tidak mampu, tapi kami punya hati yang besar karena Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Untuk itu ya Tuhan, kami hanya bersandar kepadamu. Lalukanlah kami dari berbagai-bagai macam penyakit yang akan menimpa kehidupan kami. Kami serahkan semua kami pengasuh ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan jaga, Tuhan lindungi kami semua, agar kami dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab kami di dalam mendidik, mengasuh, anak-anak asuhan kami ke arah yang Engkau mau Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di surga. Ini doa dan permohonan kami. Ampuni salah dan dosa kami ya Allah. Dengar dan sahuti doa kami di pagi hari ini. Kami alaskan hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Adik-adik yang terkasih, demikian ibadah sekolah minggu kita di pagi hari ini, dan kita akan berjumpa kembali di minggu yang akan datang dengan Engku dan Engku. Selamat hari Minggu,
Shalom.